Nggak boleh. Cek. Ta. Yuk. Ta. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat yang lain-lainnya. Kapanpun kalian mendengarkan podcast ini, meskipun kalian ngedengerinnya di YouTube. Semoga kabar kalian hari ini baik-baik saja. Semoga sehat selalu, diberikan lindungan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Buat yang masih dalam rangka social distancing, buat yang nggak penting-penting amat, nggak usah keluar rumah. Kalau yang kerja di luar rumah, jangan lupa jaga kesehatan dan jaga-jaga yang lain-lainnya. Oke, di episode kali ini gue mau ngobrol sama beberapa temen gue. Ada 3 orang. Ada Bima, ada Fikri, ada Salsa. Yo. Bima. Yo. Pik. I'm back. Halo. Salsa. Yes, I'm here. Apa sih? Kak, tidurlah. Pik. Tong gitu aja, Pik. Iya, salah backsound. Ini kita hari ini mau ngebahas soal percintaan duniawi, dimulai dengan HTS. HTS itu kan singkatan dari hubungan tanpa status, ya kan? Yes. Nah, hubungan tanpa status itu kan berarti kalau gue mikirnya tuh semacam TTM tapi yang mengarah ke FWB. Aduh, kok FWB? Aduh. Enggak, maksud gue ini tuh dalam konteks positif gitu loh. Jadi kan satu sama lain saling mendapatkan benefit gitu loh. Aku pikir aku kotor banget. Jadi benefitnya tuh kayak jalan bareng, ngerjain tugas bareng gitu, atau ke mall bareng gitu, asal jangan Semuanya bareng ya? Iya, tapi nggak semua kegiatan bisa dilakukan bareng juga, ya kan? Mandi enggak? Iya loh. Iya kan? Iyalah. Mandi enggak? Nah, kalau menurut kalian nih, sebelum gue tanya menurut kalian itu gimana, kalau gue sendiri sangat amat sering menjalani HTS gitu kan. Bisa dibilang sangat amat sering, karena ya kadang deket doang tapi abis itu nggak jadian. Iya. Nah, kalau nih gue tanya sama orang terdekat dulu ya. Gue tanya sama orang di sebelah kiri gue nih. Gue tanya, Bima, HTS menurut lo apa? Terus lo pernah apa enggak nih? Anjing, pernah apa enggak? Oke. HTS menurut gua tuh bahasa lainnya kan digantungin tuh, Pak ya. Oh, bahasa lainnya digantungin. Beda tipis sama di PHP-in anjir. Iya, oke. Terus. HTS tuh nggak enak, Pak. HTS itu oke, nggak enaknya kenapa? Pertama, kita mau berharap tergantung dianya anggap kita apa kan? Oh iya juga, benar. Entah temen, entah apa ya. Oh iya. Jatuhnya ke friendzone dong. Iya, benar. Mirip. Yang kedua, kita nggak punya hak, Pak. Nggak punya hak. Oh iya benar, nggak punya kita hak. nggak punya hak. Mau ngelarang juga siapa kita? Oh iya benar. Cuma teman. Iya, cuma teman. Iya, Mas. Anjir. Terus. Kalau udah gitu posisinya nih, Pak ya. Mau maju, Salah. mau mundur, kena. Iya. Kalau Intinya ya, Bim, Apa tuh? lu jangan terlalu banyak berharap. oh iya. Itu salahnya sih. Oke. Itu HTS menurut lu? Iya, Pak. Lu pernah nggak? Anjing. Ditonton di Sering saya. dia, Mas. Lagi sih. Oh, lagi. Lagi mengalami HTS. Astaga. Ya. Oke. Kampret. Aduh. Sebelum ke wanita satu-satunya, gue mau tanya Fikri dulu. Pik, HTS menurut Mane gimana? Terus Mane pernah ngerasain nggak? Sering apa enggak nih? HTS. Ya. HTS. Oh, pernah sih. Oh ya? Sama yang waktu itu ya? Yang berantem itu ya? Anjir, ya bocor lah. Bocor deh. Ya udah pernah lah ya. Kapan emang nggak dikasih tahu kali ya? Iya. Boleh. Pernah lah pokoknya. Kayaknya gue tahu deh, Fik.
Terus Udahlah jadi bahas. terus Pernah. HTS menurut lu tuh kayak gimana? Enak gak? Ya enggak lah, namanya juga hubungan tanpa status kan namanya juga. Iya. Ya kayak Bima tadi, Apa tuh? dengan gantungan gitu, gantungan gitu. Gantungan, kereta kali gantung. Iya. Digantung. Ya kalau menurut orang sih kalau jadi korbannya sih nggak enak. Tapi kalau misalkan jadi pelakunya sih, ya namanya juga pelaku kan pasti dia ada maksud kenapa HTS-an gitu. Tapi bukannya di situ tidak ada pelaku dan tidak ada korban ya? Ada dong. Kalau menurut orang sih pasti Ada dong. pasti ada pelaku. Pasti ada pelaku. Jadi kan kalau misalkan orang nih gitu, misalkan orang nembak si cewek gitu, terus ceweknya nggak nolak tapi Iya. oke, tapi nggak diterima juga gitu kan jadi. Apa ceweknya bilang jalanin dulu aja? Nah iya kayak gitu. Nah ya jadi Tapi cewek yang jadi pelaku gitu. Tapi Kenapa ya saya di sini sebagai wanita tuh merasa bagaimana gitu di antara para lelaki ya, ngomong kayak begini kan ya. Pelaku itu bisa cowok sama cewek. bisa Iya semua. iyalah. Tapi kan kalau cewek bilang jalanin aja itu kan udah ada suatu kepastian, Pak. Oh, Kecuali kalau gini nih, dekat boleh, itu terbuka buat semuanya. Gitu. oh aduh anjir. Baru udah gak ada kepastian. Iya. Kalau targetnya tuh bilang jalanin aja dulu, oke, saya dengan senang hati gitu. Kecuali kalau Kayaknya bilang- kalian juga nyindir gue deh. Enggak. Ini based on story loh. Aku merasa bagaimana ya guys? Ini based on story loh. Iya, ini kan maksud gua kayak kemungkinan gitu setiap orang pasti pernah ngalamin HTS gitu kan? Iya pernah lah. Pasti kan? Nah, Cowok atau cewek pernah lah pasti. iya. Nah, sekarang nih Salsa nih. Ini Aduh. gimana nih Salsa nih? Oke, HTS aku ya, menurut aku nih, kalau HTS itu tuh sesuai dengan judulnya, oke, hubungan tanpa status. But menurut aku itu tuh ada dua. Apa tuh? Maksudnya tuh aku kategorikan menjadi dua jenis. Jadi tuh yang pertama itu ada korban dan pelaku, dan yang kedua itu tuh emang bener-bener mereka berdua tuh ya udah oke, kayak suatu si ceweknya dan cowoknya juga fine-fine aja gitu. Mereka saling tahu kita HTS-an dulu ya, atau kita jalani bareng-bareng yang ada dulu ya gitu. Jadi tuh kayak ada kesepakatan bersama. Terus yang kedua yaitu ada pelaku dan korban. Seperti Oke. itu. Paham nggak? Iya, paham. Jadi Nah kayak gitu, dan ya tergantung orangnya sih gimana memandangnya ya. iya. Kalau Iya. aku Kalau gini, misalkan gua sebagai cowok udah jujur gitu kan, terus ceweknya cuma bilang kayak gitu, itu termasuk HTS nggak sih? Kalau menurut aku iya termasuk sih. Soalnya tuh gini, soalnya ya antara HTS di PHP-in dan digantungin tuh beda dikit. Beda di mana? Oke. Haha. Nah, Betul. kayaknya nih Bima lebih condong ke di PHP-in dan digantungin ya. HTS sih sebenarnya. Kenapa gitu? Kenapa? Karena dari pihak cowoknya tuh kayak ngebet banget, ayo jalanin gitu. Tapi ceweknya entar lah gitu. Tapi Tahu nggak? Iya. Tapi bukannya kalau kayak gitu berarti si ceweknya itu belum siap? Iya, antara belum siap dan si Bimanya buru-buru ya. Oh. Salah sih. Terus gimana? Pihak cewek. Iyalah, karena dari tadi saya mendengarkan kalian di pihak cowok terus gitu, dan saya merasa cewek, ini nggak adil ini. Nah, Oke, itu kan dari kemarin tuh apa ya? Dari kemarin tuh gue butuh pihak kontra yang bisa ngelawan kita bertiga gitu loh. Nah sekarang sekarang lu berada di pihak kontra nih. Nah, gue tinggal lu, pendapat lu gimana nih sebagai yang kontra, sebagai pihak dari kami yang merasa HTS ya seperti ini gitu loh. Oke. Jadi gue buat netral ya. Tadi kan Salsa bilang antara ceweknya belum siap Oke. sama gue yang ngebet.
Kalau gue buat Iya. gini Sa, iya gue ngebat, tapi antara ceweknya belum siap sama ada yang lain, itu gimana Sa? Ayo. Nah, itu tergantung orangnya ya Bim, kembali lagi ke ceweknya ya. Karena ya bisa jadi gini, ada beberapa cewek juga memakai alasan tersebut karena dia pengen masih bebas gitu, masih pengen deket sama cowok A, B, C, D gitu. Tapi tergantung lagi, balik lagi kalau misalkan nih aku karena aku juga pernah ngejalanin HTS ya. Aduh, Bukannya kebongkar kan, anjir. pernah apa lagi? Pernah. Beda loh ya. Lagi kan? Iya, karena apa ya, si cewek alasan salah, lihat aja dulu gitu, jalanin aja dulu karena kalau aku sendiri aku pengen lihat seberapa seriusnya sih cowok itu gitu, paham nggak? Iya Kayak paham. begitu. Berarti teman aku yang lagi nge-HTS-in kamu ini menurut kamu nggak serius? Ya karena aku belum menemukan bukti yang emang bener-bener membuktikan akan hal itu ya, Dul. Oh, Gitu. Iya, iya, iya. Karena apa ya? Karena umur aku yang udah Tua. 20 plus nih ya. 25. Aku udah capek sih bermain-main gitu. Aduh, berat ini. Berarti jatuhnya Apa? Salsa pemilih kan? Ya bisa diartikan seperti itu, tapi bukan gimana ya, bukan pemilih tuh, bukan sih sebenarnya, cuman lebih hati-hati aja dalam apa ya, menjalani hubungan begitu. Begitu Bapak, aduh gitu. Cuman kadang sih ada HTS itu gini nih, aku pengen cerita nih ya. Iya, Ini iya, aku iya. belak-belakan aja nih. Boleh. Tapi ini dimasukin ke YouTube nggak apa-apa kan? Oke, kan Iya, aku oke. nggak menampilkan inisial ya. Oh, iya, iya. Pokoknya aku kasihan nggak- masukin ke YouTube. Pokoknya kasihan. Jadi itu gini, Oke. aku udah beberapa tahun kemarin ya, aku menjalani suatu hubungan tanpa status. Itu nggak bentar loh, itu sekitar 2 tahun lebih sedikit, hampir 3 tahun. Ya. Dan itu tuh gini, HTS tersebut tuh bukan, kesannya tuh bukan ada pelaku atau korban, karena apa ya, udah saling tahu perasaannya. Cuman emang si pihak sana juga apa ya, Mengiyakan. nggak pengen menjalani, bukan gitu sih, nggak pengen menjalani suatu hubungan gitu. Ya. Jadi ya dia ngomong ke aku terus terang, aku lagi nggak pengen menjalani suatu hubungan pacaran dan sebagainya gitu. Jalanin aja apa yang ada dulu gitu. Kalau jodoh mah nggak kemana gitu. Iya. Gitu, dan itu berjalan sampai 2 tahun guys. Enggak, tapi Bayangin. ya, oke. Tapi apa ya? Apa? Kok bisa sebetah itu 2 tahun tanpa status gitu? Mungkin apa ya? Karena kepribadian dia sih menurut aku, karena aku belum menemukan suatu cowok yang emang seperti dia gitu sebelumnya. Tapi kalau misalkan memang kamu belum nemu cowok yang seperti dia, dan kenapa tidak mengiyakan saja untuk memulai suatu hubungan gitu? Kenapa harus dengan tanpa status, terus dengan alasan masih sama-sama pengen merdeka gitu? Nah, gini sih sebenarnya, apa ya? Aku juga dapat alasan dari dia kenapa dia memilih seperti itu, memilih jalan seperti itu. Because waktu itu dia pernah ngomong setelah dia setelah masa-masa mencari ilmu nih, mencari Kitab suci. Kitab suci kan. ya, ntar kalau aku nyebutinnya sebenarnya kan nggak enak nih. Oh, iya, gitu iya, kan. iya. Nah dia pernah ngomong ke diri dia sendiri kalau dia nggak pengen ngejalanin hubungan pacaran dengan siapapun selama kurang lebih 3-4 tahun gitu. Oke. Gitu ya, cuman sebagai cewek kan aku juga punya batasan wajar nih, Ya. gitu kan, manusiawi. Dan aku sampai saat ini belum ada kejelasan gitu, udah berjalan ke 3 tahun gitu. Dan ya udah akhirnya sepakat saling menyelesaikan hubungan tanpa status tersebut. Fine aja, dan akhirnya cuman ya udah biasa aja, ya masih komunikasi cuman nggak seintens dulu seperti itu. Berarti diantara kalian menjalin komitmen dong?
Apa? Di antara kalian menjalin komitmen dong. Iya komitmen bisa, cuman kan tapi di dalam kalau komitmen komitmen itu berarti nggak bukan ada status gitu. wow. Aku kemarin tuh sama 2 sampai 3 tahun tuh aku nggak tahu dianggap apa gitu. Kok sedih sekali. Nah, sedih sekali. Begitu. Iya. Iya. Kayak gitu sih. Sebenarnya tuh bukan selamanya HTS itu diintenskan lebih ke salah ceweknya dan lain sebagainya yang ngegantungin cowoknya tuh bukan. Bisa jadi cowok tersebut ngegantungin ceweknya kayak gitu. Dan enggak sepenuhnya cewek yang selalu salah gitu. Perasaan di peraturannya nomor 1 wanita tidak pernah salah. Nomor 2 apabila wanita salah balik lagi ke peraturan nomor 1, kan selalu seperti itu peraturannya. Kamu setuju nggak dengan peraturan itu? Sangat memaksa ya. Itu yang membuat regulasi seperti itu siapa, Pak? Nggak tahu, kayaknya itu regulasi sudah ada dari zaman entah kapan. Tidak selamanya kok cewek yang selalu salah seperti itu. Oke. Kalau menurut aku, karena aku menjalaninya, ya emang bener-bener emang realitanya yang aku ngejalanin dan aku rasain seperti itu kayak gitu. Iya. Pik gimana HTS? Kan? Iya sedih banget. Makanya kan aku mau ngebahas HTS dengan orang yang tepat gitu loh. Oke. Dan kami bertiga di sini akan mencoba mengulik-ulik gitu bagaimana HTS itu loh. Karena apa ya? Oke, kalian mencari rambu-rambu di dalam diri saya ya? Bukan gitu, karena apa ya? Karena kita bertiga kenal sama orang yang pernah ngejalanin HTS selama itu gitu loh. Karena aku pribadi kalau boleh jujur nggak bisa gitu ngejalanin HTS selama itu gitu. Kadang beberapa bulan aja mungkin dari kita ini udah mencoba untuk memberikan kepastian ke si cewek gitu. Kalau pengalaman aku sih begitu gitu. Nggak tahu pengalamannya Bima sama Fikri mungkin sama atau gimana, aku juga nggak ngerti kan. Tapi biasanya sih kayak kita tuh cuma beberapa bulan gitu ngejalanin HTS, istilahnya tuh kayak semacam PDKT lah kalau di kita gitu kan. Kita berusaha PDKT terus kalau orang-orang lihatnya ini mah lu bakalan di HTS-in gitu apa segala macam gitu. Nah, biasanya kita dari situ tuh sudah mulai ancang-ancang buat menanyakan alon-alon. Enggak. Kalau mundur alon-alon tuh kalau misalkan emang si ceweknya udah memunculkan tanda-tanda penolakan, baru mundur alon-alon. Oke. Kalau belum muncul tanda-tanda penolakan, gas terus. Oke. Kalau Bikri gimana, Bik? Sekarang tahu setidaknya apa ya? Pemikiran cowok-cowok ya dari kalian ternyata oke, seperti itu. Oke, I'm fine. Iya. I'm fine, thank you. Nggak. Thank you. Kan kayak gimana ya? 3 bulan tanpa status pun kita udah bingung gitu loh, karena aku pribadi orang yang harus jelas gitu loh. Kita mau sampai iya, kita mau sampai mana? Sebulan udah mikir lagi, Pak. Iya kan, kayak kita tuh kan perlu jelas rambu-rambunya gitu kan. Kalau HTS kan tidak jelas rambu-rambunya, kita bisa maju sampai mana. Betul sekali. Karena apalagi aku yang 2 berjalan 3 ya. Lah iya, itu makanya kamu bisa 3 tahun ngejalanin itu sih gokil sih. Karena aku mah nggak akan kuat sih. Karena ya tadi, karena kita nggak tahu kita bisa sampai mana, kita nggak bisa ngelarang dia sampai gimana gitu kan. Ya pasti kan beberapa kali kayak misalkan dia cerita dia mau kemana atau dia lagi ngapain atau dia mau ngapain gitu, terus kadang kan kita pengen bilang jangan, tapi kan nggak bisa gitu loh. Siapa Iya. kita? Iya.
mau cemburu juga susah kan. Iya, Cemburu itu mikir. dia gitu. Iya mikir-mikir lagi. mau gitu kan. mau cemburu tapi nggak ada hak gitu Iya, kan. itu dia. Benar sekali. Nggak enaknya tuh di situ gitu loh. Malah yang ada ilfil ceweknya kalau kita cemburu. Iya, iya. Ntar udah dibilang posesif dari awal kan nggak enak juga. Iya, serba salah. Saya Iya. emang cuman gini sih. Apa? Kalau yang aku jalani nih, Mm-mm. emang dari awal kami tuh nggak ada, maksudnya tuh orang inilah atau itulah dan cemburu sebagainya sih. Cuman ya cemburu hal wajar sih. Cuman nggak ngomong aku cemburu nih gini-gini enggak gitu. Cuman kadang melalui kode. Oh oke, lagi jalan ya gitu. Iya aku ya kayak gitu doang gitu. Nggak ada ngelarang-larang ini itu gitu. Emang karena atau nggak tahu ya, emang aku tipenya orangnya seperti ini karena aku cewek tipenya sok kalau mau keluar sok sama siapa terserah gitu, asalkan kan kamu udah tahu batasannya tuh apa aja gitu. Kalau aku mah begitu kalau jadi cewek nih. Iya, tapi kan tetap bakalan nyesek ya kan, Pik ya. Iya lah. Pasti dong, gimana sih? Iya, nyesek mah ada, cuman ya mau gimana lagi gitu kan. Iya karena ATS itu jadi kehambat. Iya, Jadi makanya. terbatas. Iya makanya. Enggak, sekarang aku mau tanya nih, kenapa sih ya? Aku sering menemukan kasus-kasus beberapa teman wanitaku tuh dia sebenarnya senang, sayang, suka sama tuh orang, tapi tuh si cowoknya itu udah mencoba untuk memberikan kepastian gitu, tapi si ceweknya tuh kayak gitu tadi gitu, kayak dia sebenarnya suka juga tapi dia nggak mau buat memperjelas itu gitu loh. Kenapa ya? Kamu tahu gak? Nggak apa-apa. Gitu. Jadi ini sih sebenarnya cewek melakukan hal tersebut tuh sebenarnya tuh banyak alasan. Oke. Kalau kalau dinilai di jalan yang benar ya. Anjir banget. Emang ada jalan yang nggak bener gimana, Cok? Ya, berarti ada jalan yang tidak benar. Iya makanya. Ya benar. Jadi tuh gini, kalau emang di jalan yang benar nih, kayak yang aku bilang tadi sebelumnya, biasanya tuh cewek itu tuh pengen nih ngelihat si cowok tuh bener nggak sih sayang sama aku gitu. Oh, Bener nggak sih serius sama aku, kayak ngasih coba deh gitu, dilihat dulu gitu. Coba kalau misalkan aku bilang seperti ini, aku suruh jalanin tanpa status kayak gini, coba lihat dia berpaling nggak gitu. Coba lihat keseriusan dia itu seperti apa kayak gitu itu yang di jalan yang benar nih. But ada yang jalur belok nih, agak yang belok nih. Gimana tuh? Jalan yang belok-belok nih. Iya. Jalan yang belok-belok. Gini sih, mikirnya gini, kalau misalkan aku udah punya hubungan sama satu orang, kan aku nggak bisa dong balas chat cowok lain, aku nggak bisa jalan bareng sama cowok lain kayak gitu. Nggak akan. Kalau misalkan aku sama dia, aku nggak punya status dan lain sebagainya, dia kan nggak berhak larang-larang aku ini itu gitu. Kayak gitu alasannya tuh sebenarnya kayak gitu, dan aku juga pernah mengalami dua-duanya. Curhat, Bu. Enggak, tapi kamu ini terbuka aja ya. Ini ya guys, ya para ladies ya. Bener nggak apa yang aku bilang nih? Bener kan gitu. Ini wajar kok, ini jalan kamu cewek emang seperti itu kayak gitu. Ada dua jalan sih sebenarnya, dan aku pernah menjalani dua-duanya gitu. Tapi kan meskipun kamu di jalan yang tidak benar tadi, kamu kan pasti bakalan tetap ngerasain cemburu dong kalau misalkan si cowok yang lagi HTS-an sama kamu ini jalan sama cowok lain, cewek lain. Iya. Gini, kalau cemburu mah wajar, cuman gini aku mikir lagi lah, cemburu ngapain gitu. Kalau aku cemburu-cemburan, ntar aku kelihatan dong kalau aku emang bener-bener pengen ini dia gitu, paham gak sih? Kayak ini dia tuh gimana? Cewek tuh gengsi gitu. Kalau cemburu mah nggak terlalu dinamakin. Aku cemburu loh kalau kamu jalan sama cewek lain gini lah, dia bilang
kita jalin aja dulu ya, terus Iya. cowok jalan sama cewek lain marah-marah kan, enggak kan gitu. Jadi kayak buat apa gitu HTS kalau misalnya Iya. udah kelihatan cemburunya mah gitu. Ya intinya gitu gitulah Nah, gitu. gitu. Kalau misalkan cemburu mah dia gini mikir lagi, kan aku masih punya A, kan aku masih punya B, ngapain gitu. Waduh, Stoknya banyak ya. banyak stok. Dekapan. Yoi. Iya, baper stok nih. bisa. Nah, ngomongin masalah si cowok. Nah, dengan HTS itu kan bisa berarti ya, kalau aku ngartinya gini. Dengan si cewek memberikan HTS, berarti kan entah si cowok itu masuk dalam kriterianya dia ataupun si cowok itu nggak masuk kriteria dia, makanya si cewek lebih memilih untuk HTS gitu loh, karena si cewek nggak enak buat nggak mau nerima sebagai pacar dan nggak mau nolak sebagai cowok. Bisa jadi kayak gitu kan? Bisa jadi. Cuman gini sih, sebenarnya aku ada nih cerita nih ya. Aku punya teman cewek, dia bukan ngegantungin mah enggak, tapi gini dia kayak ya HTS-an gitu kan sama cowoknya lama banget. Terus tapi tuh kadang tuh cowoknya tuh ditarik ulur gitu loh, jadi pusing kan gitu kan. Nah, aku pernah tanya ke dia gitu. Ini bukan yang teman sekelas kamu kan? Bukan. Oh, bukan. Soalnya teman sekelas kamu kan ada. Saya tahu. Yang udah maksud. Iya dong. Aduh, ini nggak di wilayah lingkup kampus ya. Oh iya. Oke. Jangan Jadi sebut tuh nama kampus ya. No, oke. Jangan dong. Jadi tuh gini, terus abis itu kan aku tanyain, lu kenapa sih gitu nggak jadian aja sama orang ini? Nggak gitu. Kenapa? Aku tuh gini loh, aku tuh 50-50 gitu. Aku tuh dia tuh nggak termasuk kriteria aku. Cuman kalau aku mau ninggalin dia, mau kepastian mau ke dia, aku tuh kayak enggak deh gitu. Soalnya kalau misalkan aku lagi gabut atau lagi ngapain, ya gimana gitu, jadi cuman kayak pakai buat pelarian doang gitu, paham gak sih? That's why itu gue bilang tadi di awal jatuhnya ke FWB kan. Iya bisa sih. Aku bilang kan, jangan gitu, jahat kalau kayak begitu mah. Kalau misalkan lu jadi dia, gimana rasanya gitu? Kalau yang tahu ya sebenarnya gitu. Cuman ya mau gimana Kak? Aku juga bingung mau mutusinnya kayak gimana gitu, mau membuat keputusan seperti apa tuh. Dia bilang kayak begitu. Terus ya aku cuman ngomong aja sih gitu. Aku cuman ngarahin. Aku sebagai cewek yang maksudnya menurut aku nih itu sebuah hal yang jahat sih menurut aku. Iya, setuju. Jangan seperti itu kayak gitu. Karena because hukum karma tuh berlaku. Udah karena because lagi literally which is gitu kan. Tidak. Nah, ngomongin masalah kriteria nih. Kan kriteria orang bisa berbeda-beda ya kan? Iya. Ya iyalah. Kalau Kriteria- sama mah ntar rebutan dong. Iya dong, iya kan. Nah, kami bertiga ini kan laki-laki gitu kan, laki-laki. Iya dong. Pria. Iya, Pria. lu Kalau cewek Pria. beda. Nah, kan kalau belakangan ini tuh laki-laki itu terbagi dari dua. Ya, Jadi apain aja. ada laki-laki humoris sama laki-laki yang romantis. Oke, Nah. fine. Kalau menurut kami laki-laki humoris itu lebih diminati oleh wanita-wanita karena bisa menghibur, karena belum tentu belum tentu cowok atau laki-laki yang romantis itu bisa lucu gitu loh. Ya. Kalau kamu lebih milih yang mana? Kalau aku cowok yang lebih mapan ada nggak? Ya Allah, kan tidak ada di antara dua pilihan itu. Enggak. Pelawak bercanda, apa? bercanda. Dong itu apa? Enggak, bercanda. Kang Kendang gitu. Ini ya, menurut Kang Kendang kan mapan. Aku sebagai wanita, Ya, survei yang Anda lakukan sebenarnya benar. oke. Benar. Kalau aku ya, aku memilih cowok humoris karena apa? Gini,
gini, kita kan paling apa ya, misalkan nih punya hubungan sebagai Iya. pasangan gitu kan, pasangan kan nggak cuma disuka aja gitu, maksudnya tuh di apa situasi suka aja kan, senang-senang doang kan, ada saatnya kita juga ada dukanya gitu kan. Iya, iya. Misalkan nih si cewek juga lagi ada masalah gitu, si cewek itu lebih apa ya, lebih pengen didengerin dan mendapat dihibur gitu, karena nggak selalu cowok romantis tuh bisa menghibur gitu. Kadang tuh kita tuh lebih apa ya, kita tuh ke cowok, lari ke cowok, kita tuh pengen ayolah Hibur hibur aku. aku. Ya Allah, lah jadi laki-laki penghibur dong. Bukan konteksnya bukan itu ya, maksudnya bukan buat itu, maksudnya tuh buat ngelucu apa ya, ngelucu maksudnya. feel happy gitu loh. Aku lagi suntuk loh gitu. Iya, Aku iya. lagi feeling bad gitu. Jangan Feeling bad. Iya, itu kan. Jadi tuh ya aku tuh lagi butuh gitu. Butuh apa? Butuh apa nih? Butuh cinta. Oh. Cinta. Soalnya tuh kalau misalkan buat aku tuh laki romantis itu nggak bisa humoris gitu. Kalau misalkan kita tuh nggak butuh kok, soalnya nggak semua cewek tuh butuh diromantisin, serba romantis ini itu, dikasih kejutan kayak ini kayak nggak perlu kok sebenarnya tuh, dan nggak semua cewek tuh meminati seperti itu. Oke. Jadi berbanggalah kalian menjadi cowok humoris, oke? Oh, iya iya. Ntar gue belajar lagi lawak ah. Anjir. Nah, kan tadi udah tuh kriteria cowok terbagi jadi 2. Kalau Yes. kalau gua pribadi itu mengkriteriakan ada 2 wanita. Oke. Iyalah. Yang pertama wanita kalem, yang kedua wanita agresif. Ah, Oh, oke. Oke. Iya, Bang. Salsa setuju gak dengan 2 kriteria itu? Iya, setuju, emang realitanya begitu. Iya kan? Iya sih, benar. Nah, Setuju. kalau gua pribadi lebih memilih wanita yang ada di tengah-tengah di antara itu. Kenapa tuh? Aku merasa pribadi. Kenapa tuh? Jadi gini, di saat kita, jadi kenapa gue milih kayak gitu, karena menurut gue wanita yang memiliki di tengah yang berada di tengah-tengah kriteria itu tuh bisa beradaptasi gitu. Kalau misalkan memang kita lagi butuh kalem, dia bisa kalem. Tapi kalau kita lagi butuh agresif, dia bisa agresif gitu. Jadi agresifnya tuh dalam konteks misalkan kita lagi pengen bercanda nih. Bercanda gitu, gila-gilaan bercandanya, atau tanpa jaim-jaiman gitu, misalkan lomba kentut sembarangan di depan umum gitu kan, misalkan kayak gitu. Nah terus kalau misalkan di satu sisi kita lagi pengen lagi jalan terus pengen yang kalem-kalem gitu, dia bisa jadi wanita yang sangat-sangat amat anggun gitu di hadapan orang-orang. Kalau gue lebih memilih kayak gitu. Kalau lu berdua nih sebagai laki-laki nih, lu lebih milih yang agresif kah atau kalem? Ya jelas agresif lah. Kenapa? Kenapa tuh? Lebih menggigit pak. Apanya? Maksudnya tuh lebih nyosor duluan gitu. Tapi bukan apanya gitu, yang nyosor duluan? bercandaannya Oh, lebih iya. masuk ke saya. Oh, iya. Gitu loh. Dari segi humornya. Lagi Oh, segi iya. humornya, bercandanya segala macam lah itu. Oke. Saya lebih suka yang agresif. Lebih suka yang agresif. Iya. Pengalaman Bapak banyak dengan wanita-wanita agresif. Sedang saya ajarin. Sedang saya ajarin. Sedang saya doktrin. Iya. Kalau Fikri gimana, Pik? Fikri mah Kalau saya? kayaknya kalem-kalem kayaknya Fikri. ya? Kemarin galau. Yang mana? Enggak sih. Orang juga waktu apa? SMA tuh orang pernah ini Iya. nyari cewek yang kriterianya kalau Agresif. namanya tuh agresif lah, maksudnya Oh. ceria gitu. Iya. Yang kakak kelas ya? Hah? Yang kakak kelas ya? Bukan. Oh, bukan. Beda ya? Iya. Yang main badminton itu ya? Apa? Yang main badminton itu ya?
Bukan. Oh, bukan. Bongkar Itu yang kayak segera reggae kan. ya lanjut. Oh iya. Dulu SMA orang pernah nyari cewek yang kriterianya apa? Yang maksudnya selalu happy gitu. Ah, Terus ya udah terus dapat, terus ketika udah dapat dipikir-pikir lama-lama kayak bosan. gimana ya? Kayak Malu-maluin. kriteria orang tuh berubah lagi gitu. Pelin-pelan nih anak, Cok. Tahu. Iya. Bisa Tidak punya berubah. pendirian. Tapi kan bisa berdiri, Pik. Habis itu berubah lagi kan Ah, iya, oke, nggak ditanggepin yang jokes kalem, gua. ya nyari yang kalem lagi kan. Habis itu udah aja. Oke. Dapat yang kalem nih. Dan di situ ternyata pas kan dari apa maksudnya sebelum lebih kenal lebih dekat tuh dia kan kalem banget gitu. Tapi ketika udah kenal lebih dekat ternyata iya terus dipikir oh pas orang kenal lebih dekat kan dia kayak kaget gitu kan. Terus akhirnya ya udahlah rada risih gitu, rada gak nyaman gitu. Ilfil. Iya ilfil. Ya udah di situ akhirnya putus kan, misalnya udahan gitu. Tapi dipikir-pikir sampai beberapa bulan kemudian dipikir-pikir kayaknya emang butuh yang kedua-duanya butuh gitu. Berarti Milih dua dong. Iya. Hah? Yang Iya. Gimana dua? Punya dua dong. Bukan. enggak maksudnya Oh. kriterianya dua gitu. Oh, berarti kayak gua kan, in the Iya. middle kan, Iya. di tengah-tengah kan. Kalau dia lagi, kalau kita lagi pengen agresif dia bisa agresif, kalau kita Ya, pengen benar. slow dia bisa slow gitu. Minta tolong pada pendengar gua, konteks ini jangan dialihkan ke konteks yang lain-lain. Karena yang kami mau maksud nih, ya jujur nih ke kalian bertiga nih ya. ya. Gue termasuk yang mana menurut kalian? Gimana? Mungkin Fikri dulu yang menjawab gitu. Bima aja deh kayaknya. Biar saya bisa nyontek jawabannya. awas aja ya, baru gua hantam kita ya. Lebih ke nggak tahu malu sih. Nggak tahu malu tuh masuk kriteria yang agresif apa yang kalem nih Bim? Bantu jawab. Pemulihannya guys. Fikri jawab Fikri tolong bantu jawab Fikri, jangan diem aja. Gua bom rumah lu. Ya, nggak apa-apa, lo aja kali. Kalau terus sih, kalau sejauh dari pandangan orang sampai sekarang kan belum. Lu ngelihatnya jangan jauh-jauh, nggak kelihatan. Lu kan Nggak minus Pi. juga mas, nggak jauh dari Lembang ke. Maksudnya sejauh sampai sekarang sudah temenan gitu atau ya jadi temen. Nah ya. Jadi, oh iya, berarti Emang kalian temenan? temenan gitu? Wow. Gak maksudnya kalau terus sih ceria. Yang selalu ceria. Bentar. Kan tadi kriterianya kita kerucutkan menjadi dua, agresif Oke. dan kalem. Bukan ceria. Bapak cari kata-kata yang paling aman ya. Nggak boleh. Gak, ya menurut tadi sih kalau ya agresif lah. Agresif. Wow. Iya. Bukan maksud agresif yang tanda kutip negatif. Iya. Iya, I see. Tapi kurang Kadang menggigit tuh ya. Apa ya? Aduh. Sama kalian tuh apa ya? Apa sih yang dikategorikan agresif dan lain sebagainya gitu. Tapi belum ya dijawab sama Dul sama Bima. Bagaimanakah aku menurut kalian? Oh, Agresif iya. sudah ya. Agresif sih. Iya. Fikri sama Bima udah jawab agresif ya. Kalau aku in the middle bilangnya. Kenapa? Karena aku pernah ngelihat kamu kalem dan aku pernah ngelihat kamu agresif. Ya meskipun lebih banyak aku ngelihat kamu agresifnya sih daripada kamu kalemnya. tapi agresifnya nggak ke semuanya kan? Enggak lah. Nah, kan? Tuh, Jadi tuh gini sih sebenarnya. Apa? Ini aku luruskan aja ya. Iya. Sebenarnya tuh gak semua cewek yang agresif tuh agresif terus menerus Bener. kok gitu. Nah. Ada saatnya tuh dia tuh ada timingnya tuh dia buat apa ya, kalem gitu, paham nggak? Iya. Jadi nggak ke semua cowok agresif ini yang baru kenal langsung gebrak.
apaan anjir gitu kan. Gua bilang ke kamu. Bukan gitu, paling gue kalau misalkan nih agresif juga ke teman-teman cowok yang emang udah deket kayak kalian nih bertiga kayak gitu. iya. Bukan terus habis itu ke teman kelas yang emang nggak kenal terus gue agresif gitu, bukan gitu. Iya. Udah ada saatnya gue kalem gitu, apalagi di depan calon mertua. Wow. Kok udah bahas-bahas calon mertua? Kepada belum punya pacar. Wow. Minta tolong yang mau jadi pacarnya Salsa bisa DM Salsa ya, ntar DM IG-nya gue kasih di deskripsi bawah. Jobrol apa? Enggak. Kalau misalkan minat hubungin Abah. Nomornya tertera di bawah ini ya guys. Terus tadi kamu mau nanya apa tadi? Siapa? Tadi kamu mau nanya. Aku lupa tadi. Ya aku mau nanya nih ke kalian bertiga sebagai cowok nih ya. Iya. Menurut kalian tuh agresif itu tuh seperti apa sih? Apakah yang pedagilan kayak aku begini ke kalian atau yang teriak apa gini? Soalnya tuh apa ya? Itu tuh aku tergantung sih. Tiap orang tuh beda penilaian kan. Iya. Ya mungkin aku dulu ya. Yes. Agresif menurutku tuh apa ya, dia selera humornya sama aku yang pertama. Terus mungkin beberapa referensi lagu kita juga sama. Terus agresif dari tingkah lakunya tuh kayak misalkan nggak jaim, terus diajakin bercanda apa aja tuh masuk gitu loh. Mau itu jokes yang aman, mau itu yang dark jokes sekalipun, menurutku agresifku tuh seperti itu gitu. Tapi bukan agresif yang kayak lebay gitu, kayak apa ya? Yes, kayak yang berlebihan lah gitu kan. Yang caper. Aduh, caper. Kayak gitu tuh. I see. Kayak pengen yang pokoknya yang dibikin-bikin lah gitu kan. Kayak pengen selalu dilihat orang lah gitu. Aku agak kurang sih kalau yang kayak gitu. Mungkin Bima Kurang lebih begitu sih. Yang nggak jaim tapi masih dalam batas wajar ya. Iya. Yang lingkungannya ya orang-orang tertentu doang sih harusnya tahu gitu. Iya. Nggak semuanya. Kalau semuanya tahu jatuhnya lebay sih sama caper. Nah itu. Oh, I see. Kayaknya itu ungkapan hati Anda ya, Bim. Aduh, saya lagi dibongkar, Bung. Kalau pikir gimana, Bik? Lanjut, Bik. Gimana? Kalau kebetulan sih kalau apa ya, pandangan orang kata-kata agresif itu terlalu kasar sih menurut Terlalu menurut kasar. orang ya. Lebih bagus siapa nih? Ceria. Selalu ceria. Ceria. Selalu ceria. Ya. Kayak yang itu ya, ceria ya. Sudah dong. Semua diembat. Wah. Kita kamu semua anjir. Bima diembat, Fikri diembat. Oh, aduh kok saya. Saya lagi. Aduh. Sok gimana. Ini ada yang bikin ad gitu ntar. Udah balik lagi maksudnya. Iya. Maksudnya ya itu kalau menurut sih kata-kata yang oke tuh selalu ceria sih. Iya. Sama yang pendiam, sama yang kalem gitu. Nah, terus ceria yang menurut lu tuh gimana tuh? Yang tadi pertanyaannya salah satu. Dia satu frekuensi sama orang, terus kalau diajak ngobrol ya kayak ceria gitu, terus kayak dia tuh interest gitu. Oke. Kayak ngebawa ngebawa suasananya bagus gitu. Ya, itu banget. Naikin Jadi mood ya. kayak ketika lagi sedih tuh, Iya, naikin mood. aku ngobrol sama dia tuh kayak ya nggak sedih gitu, malah jadi kebawa mood dia gitu. Mood booster gitu, mood booster ya. Ya bisa. Booster apa booster sih, Ban? Ya itulah ya. Booster, Pak. Iya. Berarti yang dulu juga ceria ya? Bentar. Terketuk batin saya. Ceria sifatnya atau yang Saya tidak mau bahas. Tidak. Jangan dibahas di sini dulu. Iya. Nyenggol, Bu. Ntar saya juga dulu. Iya. Nah, apa ya? Dengan kita sudah membicarakan kriteria kita gitu kan.
kalian apa ya? Beberapa kali tuh gue sering nemuin kasus-kasus kayak orang yang pacaran nih ya. Oke. Kalau misalkan si cowoknya kalem, si ceweknya juga kalem. Terus kalau misalkan si cowoknya agresif, si ceweknya si cowoknya ceria, si ceweknya juga ceria gitu. Kalian setuju nggak? Jadi misalkan A dapat A, terus B dapat B, atau kalian mikirnya A bisa dapat B atau B bisa dapat A gitu? Kurang sih kalau menurut gue ya. Karena yang masih jaim-jaim gitu tuh masih baru-baru dan belum tahu sifat aslinya sih. Oh. Yes, Berarti nggak benar. selalu cowok kalem bakalan dapet cewek kalem? Enggak, Oke. Belum tentu. belum tentu. Belum. Pasti sifat asli bakal kebuka. Yap, eh, Waktu ngejalanin hubungan itu. waktu jalanin hubungan sih. Iya. Itu. Ya benar. Kalau Pikir gimana, Pik? Sama kayak gitu. Nyontek lu. Maksudnya setuju dia sama Bima. Maksudnya ketika bilang kayak ini cowok dapet ceweknya sama, maksudnya ini cowok kalem gitu, terus ceweknya juga kalem, ikut kalem gitu, sama-sama kalem. Mungkin dilihat ketika di luar gitu, ketika mereka ranahnya udah di chatan, mungkin ya di chatan atau lebih privasi, Ya. mungkin Agresif. ada yang satu lebih agresif atau selalu ceria, ada yang satu mungkin kalem, jadi kayak kesinambungan gitu. Iya. Dan gini sih, menurut aku ya, kalau kayak gitu nggak sepenuhnya sih si A dapat si A, si B gitu, enggak. Karena tuh gini, cowok atau cewek setiap cari suatu mencari pasangan seperti itu tuh biasanya tuh mencarinya yang sefrekuensi, lebih tepatnya tuh. Oke. Ya, kayak begitu sih kalau menurut aku. Oh, iya. Berarti tapi presentasi untuk cowok kalem dapet cewek kalem kan tetap ada dong. Ada, tapi tidak selalu ya. Iya. Berarti lebih banyak dapat yang silang dong ya. Entah itu cowoknya yang ceria atau si ceweknya yang kalem gitu kan. Ya, enggak selalu banyak sih. Mungkin kalau dipersenin juga antara hampir 50-50 mungkin ya. Oh. Kayak Iya. gitu. Karena yang dilihat pertama kali tuh sefrekuensi enggak gitu doang sih kalau menurut aku. Iya. Bener-bener. Iya. Nah, ngomongin masalah sefrekuensi nih. Kalian dalam mencari gebetan, Aduh. ya kan? Munafik dong kalau misalkan kalian gak ngeliat fisik di awal, Itu betul. ya kan? Munafik dong. Apa? Gak lihat apa? Fisik. Munafik dong kalau kalian gak ngeliat fisik di awal, ya kan? Enggak munafik sih. Ya kan? Kalau pasti kan pasti ya kita kalau mau ngedeketin orang ataupun kita dideketin orang, kita bakalan ngeliat fisik orang itu dulu pertama. Setuju nggak? Iya. Setuju nggak? Setuju. Nah kan? Pikir gimana? Apa? Pikir gimana? Yang tadi. Emang kan mungkin dari apa maksudnya dari pandangan Islam juga, orang kan Islam. Maksudnya Iya. dari Islam juga emang kayak gitu kan. Apa? Lihat fisik dulu. Iya, maksudnya ketika mana ketemu nyari pasangan, itu kan yang pertama kali bisa kita lihat tuh kan fisiknya. Iya. Nah, yang kedua kan maksudnya apa ya? Gue lupa. Pokoknya yang terakhir itu kan kalau nggak salah agamanya kan. Iya. Nggak tahu. Gitu. Gua nggak tahu. Maksudnya kurang lupa. Iya. Pokoknya yang pertama kali emang fisiknya, emang gak munafik juga, emang dari di agama pun dibilangnya yang pertama kali harus dilihat ya fisiknya. Mau gimana pun juga ya yang pertama kali kelihatan pasangan kita kan ya fisiknya, bukan uangnya gitu. Tapi iya. Siapa yang bilang uang? Iya, tapi kan itu tidak melulu dong, karena kan ada yang bilang cinta itu buta gitu loh. Ada yang kayak kan sering tuh ada di Instagram atau di Twitter trending cowoknya cakep ceweknya jelek, atau ceweknya cakep cowoknya jelek gitu kan. Berarti itu mematahkan teori di awal kita ngelihat fisik dong. Iya. Iya. Berarti kan nggak selalu kan? Nggak, ya tergantung individunya sih. Dia menilainya kayak gimana. Kalau setiap orang punya penilaian yang berbeda. Aku nih kalau gini, tapi untuk sebagian besar nih ya,
Guys, itu pasti lah melihat fisik tuh paling untuk first impressionnya kayak gimana, good looking. Karena yang dicari tuh good looking yang pertama kali, enak enggak dilihatnya gitu. Percuma kalau misalkan Enak. coba deh bayangin deh kalau kalian tuh nih pengen bicara sama seseorang, yang satu good looking, yang satu kayak begitulah apa adanya gitu. Pasti kalian lebih tertarik yang ke good looking kan? Iya sih. Kayak begitu, sama aja, cuman ya dari situ nggak langsung berpatokan ke ke penampilan dan lain sebagainya gitu. Cuman penampilan tuh paling buat first impression aja gitu. Untuk selebihnya mah mereka pasti punya alasan masing-masing kenapa dia memilih itu. Mungkin ya si cewek memilih cowok A walaupun secara fisik dia kurang nih, tapi bisa di sisi lain finance-nya atau kebaikan. Yang pertama disebut finance ya, Bu. Iya, cepet dong. Gitu. Ya. Nah, itu kan kita udah ngomongin masalah first impression segala macam. Dan itu kan berarti mengarah ke kriteria dong. Iya. Nah, kriteria menurut kalian itu kalian sangat amat mementingkan kriteria kalian kah dalam setiap kalian mau ngedeketin seseorang ataupun kalian dideketin seseorang, kalian bakal nyeleksi nih orang masuk kriteria gua apa enggak? Kalau misalkan dia nggak masuk kriteria gua, gua tendang, itu istilahnya kayak gitu. Kayak kalau dia nggak masuk kriteria gua, ya udah gua nggak bakalan mau gitu. Apakah kalian selalu melihat dan berpatokan dengan kriteria kalian atau enggak? Kalau Bima gimana, Bim? Kriterianya maksudnya gimana? Iya, kan setiap orang punya kriteria masing-masing nih. Kayak misalkan lu mau ngedeketin cewek, lu ngeliat ini cewek masuk kriteria gue nih, gue deketin. Kalau misalkan si cewek nggak masuk kriteria lu nggak mau ngedeketin gitu. Iya, gitu. Lu selalu berpatokan dengan kriteria lu. Iya. Dengan yang sefrekuensi lu tadi itu. Karena kan biasanya nih ya, yang pengalaman gue nih, yang gue diceritain sama teman-teman gue, frekuensi itu akan selalu bertolak belakang dengan kriteria kita. Itu banyak banget teman-teman gue yang cerita kayak gini. Gue punya temen nih, misalkan temen gue cowok. Dulu gue kenal sama cewek, dia sefrekuensi sama gue, tapi dia nggak masuk kriteria gue. Tapi gue seneng sama nih orang, tapi nih orang nggak masuk kriteria gue. Terus kadang, nih orang masuk kriteria gue, tapi dia nggak sefrekuensi sama gue, bercandanya dia nggak sefrekuensi sama gue, terus dan beberapa hal yang nggak sefrekuensi. Biasanya gitu tuh. Jadi frekuensi itu selalu selalu berbelakangan dengan kriteria yang kita punya gitu. Gua kalau boleh dibandingin 80-20 sih dulu. 80-nya kemana? Kriteria. 80-nya ke kriteria, 20%-nya ke frekuensi tadi. Iya. Tapi apakah selalu seperti itu? No. Sampai sekarang sih. Oh, sampai sekarang ya. Oke. Kan tadi balik lagi nih, kalau kriteria itu kan tadi kan Bapak nanya nih, yang pengalaman masalah kriteria itu. Iya, berarti kriteria lu bisa dibilang Saya bangun. Oh, iya. Iya. Berarti atau enggak kriteria lu adaptif gitu. Jadi nggak selalu harus dengan kriteria. Enggak. Kan tadi kan Bapak bilang yang kalem sama yang kalem, yang itu yang agresif sama agresif. Itu seiring waktu kan pasti bakal berubah. Iya. Apalagi yang terdekatnya itu pasti bakal berubah, Pak. Iya. Untuk yang terdekat doang ya, kalau untuk yang lain tetap aja pakai pribadi aslinya. Oke. Nggak akan keluar. Iya. Gitu loh. Iya. Kalau terus udah. Kalau Fikri gimana, Pik? Gimana, Pik? Apakah kan yang tadi gue bilang kan feeling pasti selalu bertolak belakang dengan kriteria, dan apakah kriteria itu menjadi satu hal yang penting buat lu untuk ngedeketin orang? Iya sih, pasti diawalin dari kriteria dulu kan, pasti. Dari kriteria. Terus. Ya pasti dari, kalau orang sendiri sih dari kriteria, habis itu
ketika udah dapat feelnya, maksudnya ketika PDKT Adaptasi ya. ya, maksudnya Iya, kita lihat sama. maksudnya pas PDKT tuh dia tuh frekuensi sama kita apa enggak gitu. Kalau misalkan Kayak- enggak, Jadi kayak kelihatan lagat kayak apa ya, tingkah lakunya gitu gini. Jadi Kalau- kayak kita tuh coba nebak-nebak, terus kalau kita jadi Sifat asli bakal keluar kan? maksudnya kayak ada feeling tersendiri gitu. Kalau Iya. misalkan emang Iya. sefrekuensi itu pasti Sama. bakalan ada feeling sendiri gitu. Sama-sama. tapi pernah nggak ngejauhin orang yang apa ya, dia masuk kriteria lu tapi dia nggak sefrekuensi sama lu? Ada Ada? sih. Ya, pernah sih. Yang Ketika mana? udah dekat tuh, Ya, udah dekat, terus ketika udah chatan, Ah. udah mulai rada apa ya, rada intim lah, maksudnya lebih wow. lagi gitu. Intens. Bahasanya tolong dijaga Intens, ya. Pak minta tolong bahasanya Enggak. intens. Intim tuh lebih dalam. Iya maksudnya. iya. Memang kayak gitu artinya, bukan Beda lagi sih kalau Bukan intens. bukan Iya, negatif. iya, iya, Iya. Jadi lebih maksudnya lebih dekat lagi gitu. Kalau Tapi terus ketika lebih udah dekat lagi, ternyata feel chatan itu beda lagi. Maksudnya feelnya tuh Beda lagi. Beda. Biasanya ada faktor dari luar itu, Pak. itu ada bisikan-bisikan teman dong. Orang ketiga biasanya. Oh. Biasanya ada faktor dari luar nih, Iya Pak. iya. Heeh. Iya. Iya gitu. Habis itu orang kayak oke, udahlah gitu. Udah aja deh. Udah Oh. jadi kan. Iya. Kalau Salsa gimana, Sa? Aku hampir sama sih sependapat sama Fikri. Jadi tuh emang sih pertamanya nih, misalkan nih ada cowok ngedeketin gitu kan, dilihat dulu dia termasuk ada beberapa enggak ya termasuk ke kriteria gitu kan. Iya. Kalau misal ada nih beberapa yang masuk gitu kan, oke, mulai ya respon sih, ada respon, cuman belum terlalu welcome sih kayak gitu, cuman ya sambil ngeliat dia sefrekuensi nggak sih sama aku gitu. Kalau misalkan emang dari diri aku dia masuk ke kriteria aku, cuman emang nggak sefrekuensi dan nggak bikin aku nyaman, ya aku cukupkan saja sampai situ gitu. Biar ku cukupkan saja. Copyright. Dolar kuning. Terima kasih buat yang udah ngedengerin sampai terakhir. Terima kasih buat teman-teman gue yang udah gabung lagi di podcast gue. Terima kasih buat Bima, buat Fikri, Ayo. buat Salsa. Makasih waktunya. Amin. Sampai jumpa di episode berikutnya. Mungkin episode berikutnya kita bakalan ngebahas hal-hal yang lebih seru lagi. Siap. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam pos 69. Dadah.